Annyeonghaseyo. Oke, aku mau tanya satu hal nih ke Konda Friends semua. Konda Friends udah bisa kan ya menulis huruf-huruf Hangul yang kemarin sudah kita pelajari? Bisa dong ya. Nah, supaya makin lancar menuliskannya, kita tentunya harus banyak latihan. Jadi malam hari ini kita masih akan belajar untuk menuliskan huruf-huruf Hangul. Tetapi khusus untuk malam ini kita akan menuliskan ungkapan-ungkapan dasar yang sering kita dengar ya. Kalau misalkan Konda Friends pecinta K-drama, pasti akan sering mendengar kata-kata ini yang akan kita tuliskan ini. Dan tentunya kata-kata yang nanti kita akan tuliskan itu sering dipakai oleh orang Korea. Konda Friends sudah siap? Sudah siapkan alat tulisnya untuk berlatih bersama? Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Oke. Ya. Konda Friends bisa lihat di sini ya. Di sini ada slide. Ya, di slide ini adalah ungkapan dasar. Ungkapan dasar itu bahasa Koreanya apa? Coba kita baca bersama ya. Ungkapan dasar itu bahasa Koreanya adalah 기본 표현. Artinya adalah ungkapan dasar. Nah, ungkapan dasar yang pertama yang sering kita dengar adalah kata ini nih. Tahu nggak ini bacanya apa? Bacanya adalah ne. Ne artinya apa? Ne artinya adalah ya. Atau iya, seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya ada kata tidak. No, tidak. Nah, tidak bahasa Koreanya apa? Tidak itu bahasa Koreanya adalah 아니요. Jadi sekarang kita akan coba menuliskan dua kata ini. Sudah siap Konda Friends? Kita mulai ya. Oke, mungkin untuk ininya bisa dilihat di sini. Di sini aku sudah menyiapkan kertas ya. Kita akan coba praktek menuliskan kata yang pertama itu adalah kata nih. Mungkin supaya lebih mudah, aku tuliskan dulu romanisasinya. Jadi aku tuliskan dulu dalam huruf Latinnya ya. Nah, kita akan menulis kata ini. Bacanya adalah ne. Nah, bagaimana menuliskannya dalam Hangul? Nah, caranya di sini kita buat dulu huruf konsonannya. Oh ya, aku mau ingetin lagi ke Konda Friends. Masih ingat kan ya, aturan menuliskan Hangul itu adalah huruf vokal maupun huruf konsonan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi setiap suku kata itu harus ada huruf konsonan dan huruf vokalnya. Dan di sini yang menjadi huruf konsonan itu adalah huruf nian. Ya, nian atau huruf N di sini diwakili dengan huruf nian. Masih ingat bagaimana membuat huruf nian? Coba kita praktekkan ya. Caranya kita buat garis dari atas ke bawah. Seperti ini, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, sudah jadi huruf nian. Ini adalah huruf nian. Jadi cukup dengan satu langkah, tarik garis dari atas ke bawah, kemudian dibelokkan ke kanan. Ini adalah huruf nian. Yang bunyinya seperti huruf N. Oke ya. Lanjut ke huruf berikutnya. Ada huruf apa? Di sini ada huruf E. Bagaimana huruf E itu? Nah, huruf E ini merupakan vokal gabungan ya. Vokal gabungan dari huruf O dan I. Bagaimana membuatnya? Kita praktekkan bersama ya. Kita buat dulu huruf E dengan cara membuat garis mendatar pendek dari kiri ke kanan. Seperti ini. Sudah ya? Kemudian kita buat garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Oke. Kemudian kita buat satu garis menurun lagi. Jadi garis menurunnya ada dua. Nah, seperti ini. Oke, bisa diikuti di rumah? Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi untuk menuliskan kata ne yang artinya adalah ya, itu kita buat huruf nian. Caranya seperti ini. Oke. Kemudian kita buat huruf E. Tarik garis. Kita buat garis satu lagi. Nah, ini bacanya adalah ne. Oke ya. Mungkin aku tuliskan romanisasinya ya, supaya Konda Friends lebih jelas. Huruf ini bunyinya seperti huruf N. Dan vokal yang ini bacanya adalah E.
Jadi kalau diperhatikan, ini adalah huruf konsonannya. Ini adalah huruf konsonan, dan ini yang E ini adalah huruf vokal. Nah, barulah kata ini bisa dibaca. Bacanya apa? Bacanya adalah ne. Ne artinya apa? Ne artinya adalah iya. Pasti sering kan kalau udah fresh dengar kata ini, ne. Nah, tulisan ne itu seperti ini ya. Oke, ini adalah kata yang pertama yang sudah kita praktekkan ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke kata berikutnya. Kata berikutnya adalah kata anio. Anio itu adalah lawan dari ne. Ne berarti ya, sedangkan anio itu berarti tidak. Bagaimana menulis anio? Coba kita praktekkan bersama ya. Oke. Sebelumnya mungkin aku akan tulis romanisasinya dulu supaya Konda Friends lebih mudah mengikuti ya. Di sini aku tuliskan A, kemudian ni, kemudian yo. Jadi kita akan menuliskan kata ini. Anio. Anio artinya apa? Anio artinya adalah tidak. Oh, anio. Enggak. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita dengar di drama ataupun di reality show Korea, anio berarti tidak. Nah, sekarang kita coba akan menuliskan menggunakan Hangul ya. Kita lihat di sini ada huruf A. A itu seperti apa? Kita buat huruf A ya. A itu seperti apa? A itu yang seperti ini ya. Jadi untuk membuat A, kita buat garis menurun dari atas ke bawah, kemudian kita tarik garis mendatar dari kiri ke kanan. Ini adalah huruf A. Huruf A. Nah, tapi kalau kita hanya menuliskan seperti ini tidak bisa dibaca A. Supaya bisa dibaca A bagaimana, Kak? Nah, sama seperti kemarin, kita harus tambahkan konsonan. Konsonan apa? Yaitu konsonan ing di depannya. Masih ingat konsonan ing yang seperti apa? Konsonan ing itu adalah yang bulat, yang lingkaran seperti ini. Nah, ini adalah konsonan ing. Nah, susunannya coba dilihat. Ini adalah huruf konsonan dan ini, oke, mungkin aku beri warna ya. Ini adalah huruf konsonan. Kemudian ya ini adalah huruf vokal. Nah, jadi dua huruf ini sudah bisa dibaca. Bacanya apa? Bacanya adalah A. Jadi untuk menuliskan anio, pertama kita buat A. Bagaimana membuat A? Kita buat dulu konsonan ing-nya. Seperti ini, lingkaran. Kemudian kita buat vokal A. Oke, sudah ya. Ini jadi A. Dibaca A. Kita lanjut ke suku kata berikutnya. Suku kata berikutnya adalah ni. Nah, ni ini terdiri atas huruf N dan I. Perhatikan ada huruf N dan I. Nah, karena ada huruf N ya, maka kita buat konsonan nien. Nah, konsonan nien sama seperti yang tadi ya. Kita tadi sudah praktekkan. Oke, kita buat konsonan nien. Bentuknya seperti ini ya. Jadi cara membuatnya dari atas ke bawah, kemudian ditarik garis ke kanan dengan satu langkah saja. Nah, kalau gini, ini bacanya apa? Ini belum bisa dibaca. Nah, supaya bisa terbaca ni, kita tambahkan vokal I. Vokal I yang bagaimana? Ini bikinnya mudah ya, tinggal kita buat garis menurun saja. Oke, nah ini sudah jadi huruf I. Nah, dan sekarang dua suku kata ini sudah bisa dibaca nih. Bacanya apa? Bacanya adalah ani. Ani. Oke ya, aku tuliskan di sini. Ini dibaca A, kemudian yang ini dibaca ni. Oke, masih kurang satu suku kata lagi ya. Suku kata berikutnya apa? Suku kata berikutnya adalah yo. Oke, bagaimana membuat vokal yo? Oke, coba kita buat bersama. Vokal yo itu yang seperti ini bentuknya. Kita buat garis dari atas ke bawah 2 buah, kemudian kita tarik garis mendatar. Nah, ini adalah huruf yo, vokal yo. Bacanya adalah yo. Tapi sama seperti huruf A yang di sampingnya. Yo ini belum bisa dibaca yo. Kenapa? Karena belum ada konsonan ing-nya.
supaya bisa dibaca yo, maka kita harus tambahkan konsonan ing. Posisinya di mana? Posisinya di atas. Bagaimana menuliskannya? Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan konsonan ing di atasnya. Ini baru bisa dibaca yo. Paham ya, Konda Friends? Sekarang kita tuliskan di sini. Yang pertama, kita buat dulu konsonan ing-nya. Jadi kita buat lingkaran. Setelah itu kita buat vokal yo. Vokal yo caranya kita buat 2 garis menurun. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita tarik garis mendatar. Nah, jadilah huruf yo, ya, dibaca yo. Nah, sekarang kita bisa membaca tulisan ini ya. Bacanya apa? Bacanya adalah a, ni, yo. A, ni, yo. Oke, gampang ya. Anio artinya apa? Anio artinya adalah tidak. Oke. Sekarang kita coba lagi ya, tapi aku tuliskan secara cepat ya. Konda Friends bisa lihat bagaimana menuliskannya. Aku tuliskan di sini. Kita tulis huruf A, kemudian ni. Oke, lanjut. Yo. Oke, sudah jadi kata anio. Yang artinya adalah tidak. Artinya adalah tidak. Oke, gampang ya. Nah, kita sudah belajar 2 kosakata dan sudah belajar menuliskannya. Sekarang kita lanjut ke kata berikutnya. Oke, mungkin Konda Friends bisa lihat di ini ya, di slide dulu ya. Coba tolong ditampilkan slide-nya, Kak. Oke, di slide ini ada 2 kata. Kata apa? Coba kita lihat ya di slide-nya. Oke, ada kata tahu dan tidak tahu. Tahu itu bahasa Koreanya apa? Nah, ada yang sudah bisa baca tulisan ini? Tahu itu artinya dalam bahasa Korea itu adalah arayo. Tapi ini bukan tahu makanan ya, ini adalah kata kerja. Tahu, mengetahui. Tahu atau mengetahui. Itu bahasa Koreanya adalah arayo. Dan lawannya, tidak tahu, itu bahasa Koreanya adalah molayo. Molayo. Oke. Kita sudah belajar 2 kosakata baru ya. Arayo dan molayo. Arayo artinya tahu dan molayo artinya tidak tahu. Nah, sekarang kita akan coba praktek untuk menuliskan kedua kata ini. Bagaimana menuliskan kata arayo dan molayo. Konda Friends sudah siap? Oke, kita coba praktek. Oke. Nah, sekarang kita akan tulis dulu kata arayo. Oke ya. Aku tuliskan dulu ya di sini romanisasinya. A, ra, yo. Oke ya. Ini aku beri kotak persegi. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan kata arayo. Nah, di sini diawali dengan vokal A. Vokal A itu seperti apa? Tadi kita sudah praktek ya. Vokal A itu yang seperti ini nih. Kita buat vokal A. Nah, ini adalah A. Tapi ingat ya, ini belum bisa dibaca A kalau belum ada huruf ing-nya. Jadi kita tambahkan huruf ing di depan. Nah, ini baru bisa dibaca A. Oke ya. Kita coba tuliskan lagi di sini. Untuk membuat A, jadi supaya huruf A bisa terbaca A, kita buat konsonan ing dulu. Kita buat konsonan ing. Oke. Kemudian kita buat vokal A. Caranya dari atas ke bawah, kemudian tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, sudah jadi huruf A. Oke. Kemudian di sini ada huruf R. Wanda Friends masih ingat bagaimana cara membuat huruf R atau L yang diwakili dengan konsonan real? Konsonan real itu yang seperti apa? Aku tuliskan di sini ya. Kita buat konsonan real. Ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah kita buat dulu garis dari kiri ke kanan, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti huruf giok. Nah, kemudian dari kiri ke kanan, kita buat lagi garis mendatar. Seperti ini. Nah,
Oke, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita buat garis dari atas ke bawah, kemudian kita tarik garis ke kanan. Ini adalah huruf real. Ini adalah huruf real. Nah, huruf real ini bunyinya seperti huruf R atau huruf L. Oke ya. Nah, sekarang kita coba tuliskan di sini. Nah, di bawah ini huruf A ini kita akan menuliskan huruf real. Jadi seperti ini ya. Oke, kita tarik garis dari kiri ke kanan. Kemudian kita buat garis dari atas ke bawah dan tarik ke kanan. Nah, ini bacanya apa? Ini bacanya adalah al. Dibaca al. Karena huruf realnya berada di bawah, jadinya huruf real ini dibaca L. Bacanya adalah al. Sekarang kita akan membuat huruf A lagi. Oke, kita ini ya, banyak membuat huruf A ya. Kita akan buat, konsonan iangnya terlebih dahulu. Konsonan iangnya dengan buat lingkaran. Oke, kemudian kita buat vokal A. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, sekarang tulisan ini, dua suku kata ini sudah bisa dibaca nih. Bacanya apa? Kalau tadi suku kata yang pertama, yang ini bacanya adalah al. Kemudian ini dibaca a. Tapi kalau misalkan disambung seperti ini, bacanya adalah ara. Ara. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa kok bisa dibaca ara? Iya, karena di sini ada bacimnya, bacim real itu kalau bertemu dengan huruf vokal, di sini bertemu dengan vokal A ya, maka huruf real ini menggantikan ieng. Jadi bukan dibaca ala, tetapi bacanya adalah ara. Ara, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan menuliskan suku kata berikutnya. Suku kata berikutnya apa? Suku kata berikutnya adalah yo. Nah, sama seperti tadi ya, kita juga sudah membuat vokalio yang seperti ini. Nah, tapi kalau kayak gini aja belum bisa dibaca ya, jadi harus ada iengnya di atas. Nah, sekarang kita tulis di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat vokal yo. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tulisan ini sudah bisa dibaca A, kemudian Ra, lalu berikutnya adalah yo. Ya, dibaca apa? Bacanya adalah arayo. Arayo artinya apa? Arayo itu artinya adalah tahu atau mengetahui. Nah, mungkin ya tadi ketinggalan, aku akan tuliskan lagi. Kalau friends bisa disimak ya. Kita buat dulu lingkaran huruf ieng. A, Ra, kemudian yo. Tulisannya seperti ini. Kelihatan ya, bacanya adalah arayo. Oke, mudah ya? Oke, kita sudah belajar 3 kata nih. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya apa? Kosakata berikutnya adalah lawan dari arayo, yaitu molayo. Pada friends pasti sering ya dengar kata ini. Aku tulis dulu ya romanisasinya di sini. Mo, la, yo. Oke, molayo artinya adalah tidak tahu atau tidak mengetahui. Nah, di sini ada 3 suku kata ya. Kita lihat ada 3 suku kata. Mo, la, yo. Nah, yang pertama ada huruf M. Huruf M itu bentuknya seperti apa? Nah, bentuk M itu dalam Hangul itu bisa diwakili dengan konsonan miem ya. Konsonan miem yang bentuknya bagaimana? Konsonan miem yang bentuknya kotak. Masih ingat Konda Friends? Huruf miem? Coba kita buat ya. Konsonan miem. Kita buat konsonan miem. Nah, seperti ini. Ini adalah konsonan miem. Bentuknya adalah kotak. Namanya adalah miem. Nah, huruf ini bunyinya sama seperti huruf M. Oke, jadi untuk menuliskan kata molayo, kita pakai konsonan miem ini. Coba kita tuliskan di sini ya. Kita buat konsonan miem. Oke, sudah. Kemudian huruf berikutnya ada apa? Di sini ada huruf O.
ada vokal O ya. Huruf O bagaimana bentuknya? Masih ingat? Kita coba tuliskan. O itu yang seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah vokal O. Nah, karena vokal O ini garis mendatarnya lebih panjang ya. Jadi, untuk menuliskannya posisinya bukan berada di sebelah huruf miem, tetapi berada di bawah. Nah, susunannya masih ingat? Konda friends, susunannya yang seperti ini ya. Konsonan, vokal. Nah, ingat ya, konsonannya diwakili dengan konsonan miem. Kemudian vokalnya kita buat huruf O. Oke, sekarang kita akan tuliskan vokal O. Kita buat dulu garis dari atas ke bawah. Kemudian kita tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, tulisan ini sudah bisa dibaca karena sudah memenuhi syarat ini ya, susunan penulisan Hangul. Terdiri atas huruf konsonan dan vokal. Bacanya apa? Bacanya adalah mo. Dibaca mo. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kita ingin menuliskan kata molayo. Di sini ada huruf L. Nah, huruf L kita akan menggunakan konsonan real. Konsonan real itu sama yang seperti tadi sudah kita buat ya, yang seperti ini. Aku tulis di sini. Nah, ini adalah konsonan real. Oke ya. Tulis konsonan real. Konsonan real ini kita tulis di bawah tulisan mo. Jadi seperti ini. Kita buat garis seperti ini, seperti huruf giok, kemudian dari kiri ke kanan tarik garis. Setelah itu kita buat garis dari atas ke bawah dan ditarik ke kanan. Nah, oke, kalau dilihat susunan penulisan ini sama seperti ini ya, konsonan, vokal, konsonan. Nah, susunannya sama ya. Ada konsonan, kemudian vokal, dan konsonan. Nah, dibaca apa? Bacanya adalah mol. Mol. Oke, kemudian huruf berikutnya adalah la. Nah, untuk menuliskan la berarti kita harus membuat huruf real lagi. Kita buat huruf real seperti ini, kemudian tarik garis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, udah ya, udah jadi huruf real. Nah, sekarang kita buat huruf A. A gampang ya. Dari tadi kita sudah membuat banyak huruf A. Caranya, tarik garis dari atas ke bawah, kemudian buat garis mendatar seperti ini. Nah, oke, ini kalau dilihat suku kata ini, susunannya terdiri atas konsonan dan vokal. Nah, ini, huruf ini sudah bisa kita baca. Bacanya apa? Bacanya adalah la. Jadi, kalau misalkan kita gabung, bacanya apa? Bacanya menjadi mola. Oke, coba aku tuliskan ya. Ini bacanya adalah mol. Dan yang ini bacanya adalah la. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir itu ada yo. Yo yang seperti apa? Yo tadi sudah kita buat. Yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Ini adalah yo. Nah, tapi supaya bisa terbaca yo, kita harus membuat konsonan ing. Oke ya, kemudian kita buat vokal O. Buat garis menurun dari atas ke bawah sebanyak 2 buah, kemudian tarik garis mendatar dari kiri ke kanan. Nah, ini sudah bisa dibaca yo. Jadi kalau misalkan kita baca gabungan ketiga suku kata ini, bacanya adalah molayo. Molayo. Artinya apa? Artinya adalah tidak tahu atau tidak mengetahui. Oke, sekarang kita coba tuliskan lagi ya, dengan lebih cepat ya. Kalau tadi ini per hurufnya, sekarang kita coba tuliskan dengan cepat. Konda friends bisa perhatikan ya. Kita buat konsonan miem, vokal O, kelihatan ya? Oke, seperti ini. Kemudian kita buat konsonan real lagi. Kemudian kita buat konsonan real, vokal A, dan huruf yo. Nah, dibaca molayo. Oke, Konda Fresh juga bisa praktek ya di rumah menuliskan kata molayo. Molayo berarti tidak tahu. Gampang kan? Oke, sekarang kita kembali lagi ke slide.
Coba kita lihat slide-nya. Ada kosakata apa? Kita lihat ya. Oke. Oke. Di slide ada kosakata. Oke. Mungkin bisa di-share screen ulang aja, Kak, untuk slide-nya. Aku share screen ulang. Sudah muncul ya? Nah, kita lihat kosakata berikutnya. Oke. Di sini Konda Fresh bisa lihat ya, ada 2 kosakata. Kosakata apa itu? Ada kata ada dan tidak ada. Ada bahasa Koreanya apa? Ada bahasa Koreanya adalah isoyo. Isoyo. Tulisannya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan coba menuliskan kata ini menggunakan Hangul. Kemudian lawan ada itu adalah tidak ada. Tidak ada bahasa Koreanya apa? Tidak ada itu bahasa Koreanya adalah opsoyo. Nah, sekarang sudah tahu kosakatanya dalam bahasa Korea apa? Nah, sekarang kita akan coba menuliskannya menggunakan huruf Hangul ya. Yang pertama kita akan menuliskan kata isoyo. Mungkin bisa kembali ke ini lagi ya, ke paper sini ya. Sini aku akan coba tuliskan kosakatanya. Tapi sebelumnya aku tuliskan dulu romanisasinya ya. Isoyo. Biasanya romanisasinya seperti ini. Isoyo. Ya, aku beri kotak. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini ada berapa suku kata? Isoyo. Ada 3 suku kata ya. Nah, bagaimana menuliskan isoyo? Sekarang kita lihat. Ada huruf apa di sini? Ada huruf I. I itu yang seperti apa? Masih ingat? I itu yang bentuknya tegak. Nah, tapi kalau misalkan berada di awal suku kata, kalau kita hanya menuliskan seperti ini saja, huruf ini belum bisa dibaca I. Nah, biar bisa dibaca I, gimana Kak? Nah, kita harus menambahkan konsonan I yang konsonan bantu ya. Jadi di depan kita buat konsonan I. Nah, ini baru bisa dibaca I. Oke ya, nah sekarang kita coba tuliskan bersama. Kita buat dulu konsonan ing. Konsonan ing ya, caranya dengan kita buat lingkaran. Nah, kemudian kita buat huruf I dari atas ke bawah. Oke, ini sudah bisa dibaca I. Lalu berikutnya ada huruf S. Nah, untuk menuliskan kata isoyo itu digunakan bacim sangsiot. Sangsiot itu yang seperti apa? Sangsiot itu yang bentuknya seperti ini ya. Konda Fresh bisa perhatikan di sini. Kita buat garis miring. Nah, ini adalah huruf siot. Karena kita akan membuat huruf sangsiot, sang itu artinya kembar atau ganda. Jadi huruf sangsiot itu ada 2 huruf siot ya, seperti ini. Kita bikin siot satu lagi. Nah, ini adalah sangsiot. Biasanya dituliskan romanisasinya bisa S saja atau double S seperti ini ya. Nah, ini adalah huruf sangsiot. Nah, huruf sangsiot ini kita tulis di bawah huruf I ini ya. Kita buat sangsiot seperti ini. Oke, satu lagi. Nah, sudah. Bacanya apa ini? Bacanya adalah it. Kalau kayak gini aja dibaca it ya. Oke, sekarang kita lanjut menulis suku kata berikutnya. Suku kata berikutnya ada apa? Ada ini ya, vokal O. Vokal O yang seperti apa? Nah, vokal O itu yang bentuknya seperti ini. Konda Fresh masih ingat? Ini adalah vokal O. O ya. Romanisasinya EO dibaca O. Kita tuliskan ya. Supaya bisa dibaca O, maka harus ada ing-nya ya di depannya ya. Kita buat huruf ing. I, so. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, kita sudah membuat O. Gampang ya. Nah, kalau kita baca tulisan ini juga sudah bisa dibaca ya. Bacanya apa? Bacanya
Kalau disambung bacanya adalah iso. Iso. Kak, kenapa bisa dibaca iso? Tadi kan yang ini bacanya it. Ya, karena di sini bertemu dengan huruf vokal o, maka sang siot ini pindah ke atas menggantikan huruf i yang jadinya dibaca iso. Aku tuliskan ya. Bacanya adalah i, kemudian so. Oke, lanjut ke suku kata berikutnya. Suku kata berikutnya adalah yo. Nah, dari tadi katanya diakhiri dengan suku kata yo ya. Oke, kita buat yo, kita buat yang dulu. Kemudian kita buat vokal yo, seperti ini. Nah, ini dibaca yo. Kalau dibaca, 3 suku kata ini, bacanya adalah isoyo. Isoyo. Isoyo artinya apa? Isoyo artinya adalah ada. Oke, kita praktek lagi ya. Kita tuliskan lagi kata isoyo. Wanda Fresh bisa perhatikan ya di sini ya. Kita buat vokal i seperti ini. Lalu di bawahnya kita buat sang siot. Kemudian kita buat huruf o, iso, bacanya iso. Kemudian kita buat yo. Isoyo. Artinya adalah ada. Isoyo. Seperti ini ya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke kata berikutnya. Kita akan menulis kata opsoyo. Lawan dari isoyo itu adalah opsoyo. Opsoyo artinya tidak ada. Aku tuliskan dulu romanisasinya. Opsoyo. Oke, sekarang kita coba tulis ya. Di sini ada huruf yang pertama adalah huruf O. Karena huruf vokal berada di awal suku kata, jadi kita harus menuliskan konsonan ing dulu supaya huruf vokal itu bisa terbaca. Oke, huruf O itu yang seperti ini ya. Tapi supaya bisa terbaca O, depannya harus diberi huruf ing atau huruf konsonan. Oke, kita sekarang akan menuliskan. Kita buat dulu konsonan ing. Oke ya, sudah. Kemudian kita buat vokal O. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Ada huruf apa selanjutnya? Di sini ada huruf biep dan siot ya. Nah, ini kita akan menuliskan huruf biep dan siot ini di bawah huruf ini, di bawah tulisan O. Nah, huruf biep dan siot ini menjadi bacim. Jadi di tulisan ini itu bacimnya ada ganda, ada 2 ya. Seperti apa? Coba kita tuliskan ya. Wanda Friends masih ingat menuliskan huruf biop yang seperti apa? Yang seperti ini ya. Oke, sekarang kita tuliskan huruf biop. Oke, kita buat garis seperti ini ya. Oke, kita sudah buat huruf biop dan masih ada satu bacim lagi yang belum kita tulis, yaitu huruf siot. Huruf siot sama seperti tadi. Seperti ini. Oke, kalau diperhatikan di sini ada huruf konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Ini polanya sama seperti yang kemarin kita pelajari ya. Kita sudah pernah belajar pola ini ya. Jadi di sini ada 2 konsonan di bawah. Bacimnya ada double. Nah, tulisan ini dibaca apa? Tulisan ini dibaca op. Oke, sekarang kita lihat huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah O. Nah, tadi kita sudah membuat huruf O ya, yang seperti ini. Nah, kita tulis lagi di sebelah op ini ya. Kita buat konsonan ing. Kemudian kita tuliskan vokal O. Nah, seperti ini ya. Nah, tulisan ini bacanya adalah opso. Opso. Seperti itu ya. Nah, sukata yang terakhir adalah yo. Oke. Kita sudah membuat yo ya tadi dan sekarang kita tuliskan lagi. Yo, bagaimana? Kita buat ing dulu. Lalu kita buat vokal O. Nah, oke, seperti ini ya. Ini sudah jadi satu kata yang bacanya adalah opsoyo.
So, yo. Oke. Dibaca 없어요. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada. Nah, sekarang kita coba praktekkan lagi ya. Tapi aku tulis dengan lebih cepat ya. Nah, pada Fresh bisa perhatikan ya. Kita buat vokal O, kemudian bacim, biep, dan siot. Seperti ini. Lalu kita buat vokal O lagi. Opso. Yo. Oke. Sudah jadi ya. Dan perlu Anda Fresh perhatikan ya, untuk menuliskan Hangul ini diusahakan ini ya, tulisannya sejajar ya. Seperti ini ya. Ini tulisanku juga kurang bagus, tapi seenggaknya bisa terbaca jelas ya. Dibaca opsoyo. Seperti ini. Gampang ya? Oke. Kata berikutnya ada apa? Coba kita lihat. Nah, ini ada kata, sebentar ya. Mungkin kata ini ya, yang mudah ya. 감사합니다. Artinya adalah terima kasih. Nah, kata ini sering banget kita dengarkan nih kalau nonton drama. 감사합니다. Coba kita tuliskan ya. Oke. Sekarang mungkin kameranya ke ini ya. Ke apa namanya? Ke paper ya. Coba Anda Fresh perhatikan. Kita tuliskan dulu romanisasinya. 감사합니다. Oke, ini katanya agak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Yang pertama ada huruf giok. Ya, ada huruf G ya. Kadang ada yang menuliskan romanisasinya seperti ini, tapi kadang ada juga yang menuliskannya seperti ini. 감사합니다. Jadi yang dipakai konsonan apa? Yang dipakai adalah konsonan giok. Konsonan giok yang seperti apa? Konsonan giok itu yang seperti ini ya. Oke, ini adalah konsonan giok. Gampang ya dengan satu langkah. Kemudian ada vokal A. Kita buat vokal A. Nah, sudah ya, dibaca K. K. Lalu berikutnya ada konsonan miem. Konsonan miem kita tulis di bawah. Seperti ini. Nah, ini adalah konsonan miem. Dibaca apa? Tulisan ini bacanya adalah kam. Kemudian ada siot. Kita buat siot. Kemudian kita buat vokal A. Nah, kamsa, bacanya adalah kamsa. Kemudian kita buat konsonan hiat ya. Di sini ada vokal konsonan H. Oke, karena ini waktunya udah mau habis, jadi nulisnya nggak cepet aja ya. Kamsa, ham. Kemudian ni, da. Seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Mungkin aku tuliskan lebih kecil ya. Oke, aku tuliskan di sini. Kam, sa, ham, ni, da. Nah, ini adalah cara untuk menuliskan kamsahamnida ya. Oke, dibaca kamsahamnida. Kamsahamnida itu artinya apa? Artinya adalah terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga Kwanda Friends selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam.